Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi arti hadirmu. Kita mulai dari Librans ya. Ini untuk Agustus 2022. Libran Sun Moon Rising and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Librans, terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke. Seperti biasa sebelum kita jauh untuk reading arti hadirmu, kita lihat the truth dari dia untuk kamu. Kalau bisa speak up dari sisi terjujur dia, apa yang terdengar bunyi di telinga kamu tentang kejujuran dia. Oke? My darling angels, clarify, cross watchers, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus energy. The truth untuk Agustus 2022. Please clarify, please clarify. Cross watchers, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Librans. Seperti biasa 3 deck dan 1 bottom of the deck ya. 3 deck on top. Ini deck pertama. Ini deck kedua. Ini deck ketiga. Bottom of the deck. We need to let each other go. Oke, dia mungkin butuh waktu sendiri. So, mungkin menurut dia perlu kalian butuh waktu untuk berpisah sementara waktu, membiarkan satu dan yang lainnya pergi untuk ya recovery, recharge diri masing-masing. Butuh waktu untuk sendiri. Oke? So, mungkin di bulan Agustus situasi agak sedikit sulit untuk komunikasi. Mungkin dia yang jaga jarak dengan kamu. Oke? Butuh waktu dia untuk sendiri. Ya, di sini. Ini deck pertama dia. The timing just wasn't right for us. Waktunya hanya tidak tepat untuk kita. Mungkin ini tentang dia menjauh dari kamu atau dia ghosting dari kamu, menarik diri dari kamu. Oke. Dia ngerasa kayak sulit untuk menjalani hubungan untuk saat ini, terutama untuk selalu bersama. Oke. Waktu yang tidak tepat. Deck kedua, I know exactly what I was doing. Aku tahu dengan pasti apa yang aku lakukan, yang telah aku lakukan. Oke, jadi dia menarik diri. Mungkin dia fokus dengan pekerjaan dia, jauh dari kamu. Tidak ada komunikasi yang begitu berjarak. Dan itu dia tahu, dia sadar melakukannya. Oke. Dan di sini ada I feel you even though we are apart. Aku masih merasakan kamu meskipun kita sudah nggak barengan lagi. Kita udah jauh gitu, udah pisah. Tapi dia masih ngerasain kamu. Oke, karena memang ini dia dengan kesadaran dia menarik diri dari kamu. So, we need to let each other go. Sepertinya ada masa jenuh, butuh recharge untuk diri masing-masing. Oke.
atau memang lagi beneran sibuk kerja, atau memang udah ngerasa nggak sejalan. Oke, sepertinya dari pihak dia menarik diri. So, kita translate dari 78 deck. Seperti biasa, baris pertama energi kamu, baris kedua energi dia, baris ketiga arti hadir kamu, dan ada 3 bottom of the deck untuk kamu. Oke. Darling, jumping card, broken heart di sini. Kamu ngerasa broken heart atau dia? Ini jumping card. Ada yang merasa tidak dicintai, ada yang merasa unrequited love, ada yang broken heart di sini, ada yang meninggalkan pasangannya di sini, tidak menepati janji. Di sini ada penyesalan. Oke, entah siapa yang menyesal, bisa kamu, bisa dia, karena ini jumping card. Harapan, ada harapan yang tidak termanifest, salah satu ghosting. Oke. Shuffle lagi. Librans. Clarify my darling angels for Librans, arti hadir energi Agustus 2022. Librans Sun, Librans Moon, Librans Rising, Librans Venus. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Oke, Librans. Baris pertama energi kamu, Page of Wands, Four of Cups, Seven of Pentacles. Menunggu ya. Baris kedua energi dia, Seven of Cups, The Tower moment. Oke, Queen of Swords. Arti hadir kamu, The Hermit energy, Five of Pentacles, Two of Pentacles. Bottom of the deck, Queen of Wands. Kamu kayaknya udah feeling ya. Di sini ada tindakan kamu yang cukup passionate. Kamu melakukan sesuatu dan ini kamu lakukan sendiri, independent, individuality, tidak lagi melekat atau kodependensi dengan pasangan, tidak bergantung dengan pasangan, enggak. Pokoknya kamu berusaha untuk mandiri, bertindak dengan strategi yang kamu punya. Sepertinya kamu udah siap dengan situasi dimana kalau dia pergi tinggalin kamu, apa yang harus kamu lakukan, seperti apa, kamu udah tahu. Oke, jadi mungkin sebelum masa ini terjadi, mungkin flashback ke Juli ke belakang, itu kamu kayak udah prepare, mungkin hati kamu, mungkin finansial kamu udah prepare untuk tidak lagi bergantung atau mengandalkan pasangan kamu. Queen of Wands, dia melakukan semua sendiri dengan strategi, kecerdasan, tindakan yang dia miliki. So ini sangat passionate, yes. Three of Pentacles di sini tentang komunikasi yang tiba-tiba pelan-pelan menjadi pasif, pelan-pelan menjadi silent treatment di sini. Tiba-tiba dia pelan-pelan hilang, bicara seadanya, lama-lama komunikasinya jadi pasif di sini, silent treatment. Dan Ten of Wands, kamu udah bosan menunggu dia. Kamu udah bosan untuk bertahan di sini, udah lelah. Jadi kayak momen tentang let go begitu, kamu ngerasa kayak suka nggak suka kamu harus jalani tanpa dia, karena kamu tahu dia kayak udah bakalan pergi dari hidup kamu. So even itu silent treatment atau menarik diri dari kamu. Jadi ya di sini kamu mungkin ngerasa sulit, tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus terima situasi itu. Ini seperti udah prepare begitu, kamu udah siap dengan situasi terpahit nanti yang kamu hadapi ketika akhirnya apa yang kamu amati itu terjadi.
ya seperti dia ghosting, dia tinggalkan kamu, atau silent treatment di sini. Kamu udah prepare banget di sini, oke? Karena Queen of Wands sangat independen, so dia tidak merasa perlu bergantung dengan orang lain karena dia punya kecerdasan tindakan. So ada Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus di sini. Oke. Bisa energi saja. So kita mulai dari energi kamu di sini, Page of Wands. Saya ngelihat di sini kamu masih mencintai dia, masih passionate dengan hubungan kamu sama dia. Mungkin kamu yang broken heart, mungkin kamu yang ditinggalkan, di silent treatment atau ghosting di sini dengan kamu, karena di sini kamu masih sangat passionate dan menggenggam komitmen kamu, rasa cinta kamu untuk dia, oke? Dan energi dari Four of Cups, kamu stuck, ya kamu seperti memang mencintai dia dan kamu ngerasa bahwa ini momen terberat kamu karena dia pergi begitu aja. So Five of Pentacles di sini, kamu ngerasa dia adalah pilihan kamu, yang kamu ngerasa kalian berdua itu hubungan yang sangat stabil, saling memberi dan saling menerima di sini. Kamu ngerasa sama dia tuh hubungannya balance di sini. So kamu tidak melakukan apa-apa untuk seimbangkan hubungan kamu sama dia karena saya ngeliat kamu sudah pernah mencoba di sini, tapi yang terjadi dia silent treatment dengan kamu, lebih fokus pada pekerjaan dia, dan udah males untuk berjuang karena udah kelelahan untuk bertahan. So, saya ngelihat yaitu tadi, kamu sudah punya rencana jika tanpa dia. Sudah ada plan A, plan B untuk, ya sudah gitu, kayak kamu nggak lagi mau memaksakan situasi. Dan kamu kayak Queen of Wands ini, dia nggak mau push dirinya dia. So dia ngelakuin apapun dengan passionnya dia, jadi dia nggak mau terpaksa atau tertekan dengan apapun yang dia lakukan. Jadi kayak kamu ngerasa ketika dia pergi dan kamu tidak mau memaksakan dia, mungkin inilah momen new beginning kamu, awal baru kamu untuk menjalani hidup kamu sendiri dengan passion kamu yang kuat di sini. Even di sini kamu stuck untuk perasaan. Four of Cups ini feelings. Ya, kamu memang stuck, susah cari pengganti pengganti dia, karena even di sini ada kayak kamu nggak terlalu fokus lagi dengan perasaan cinta kamu untuk siapapun di sini. Kamu lebih fokus pada tujuan kamu yang baru, hidup kamu yang baru. So, kita pergi ke energi dia. Di sini ada Seven of Cups. Seven of Cups di sini dia mencoba mencari pilihan lain. Mimpi besar dia, visi misi dia. Dia mencoba untuk pergi dari kamu. Atau mungkin dia berharap kamu punya pilihan lain sehingga tidak harus menunggu dia lagi. Sehingga tidak harus stuck dengan dia. The Tower moment di sini, situasi berubah 180 derajat. Queen of Swords. Dia tinggalkan kamu. Dia putuskan untuk tinggalkan kamu. Ini juga dengan pemikiran yang cukup panjang oleh dia. Dia merasa sulit untuk bersama dengan kamu. Dia memilih untuk tinggalkan kamu. So, mungkin dia mengakhiri hubungan begitu aja. Sesuka hati dia. Situasi begitu chaos, ya. Saya ngelihat kamu lebih punya persiapan untuk perpisahan ini. Dia tidak.
Karena dia begitu dia akhiri hubungan dengan kamu, kalian berpisah, dia langsung overthinking, like guilty, regret di sini. Dia langsung overthinking. Apa tuh? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, ini dia. Oke? Oke, kita dangdutan yuk. So makanya di sini ada the timing just wasn't right. The timing just wasn't right for us. Ini kayak waktunya aja yang nggak tepat dengan situasi yang dia lakukan gitu, kayak nggak pas aja. Oke, nggak pas untuk tindakan ini, tiba-tiba berpisah, pilihan lain. I don't know kenapa dia berpikir cukup tegas di sini. Bisa dia punya pilihan lain sehingga dia memilih orang lain daripada kamu. Ternyata ini pilihan yang sulit. Oke, dan di sini ada I knew exactly what I was doing, karena di sini dia berpikir sudah sangat lama untuk mengakhiri koneksi kamu sama dia. So, dia yang ghosting, dia yang tinggalin kamu. Dan saya ngeliat di sini kamu tidak akan begging, Queen of Wands di sini. Tidak akan begging, kamu punya strategi sendiri untuk kehidupan kamu tanpa dia, next future kamu tanpa dia. And then di sini ada I feel you even though we are apart. Dia setelah dia akhiri hubungan dengan kamu, dia overthinking, guilty di sini, penyesalan. Okay, so we need to let each other go. Ini kayak dia yang merasa perlu untuk meninggalkan kamu karena dia ada pilihan lain di sini. Kalau kamu tanya apakah dia mencintai kamu, overthinking di sini. I feel you even though we are apart. Kalau kita pun sudah berpisah, aku masih bisa merasakan kamu. Queen of Swords, dia overthinking tentang kamu. The Tower, momen situasi dia berubah 180 derajat. Rasa begitu sulit. Separuh dari cinta dia, kebahagiaan dia lenyap tanpa kamu. So ini seperti keputusan yang menurut saya dia sendiri tidak siap dengan keputusan ini untuk tinggalin kamu. Itu dia nggak siap. Even dia punya pilihan lain di sini, tripartite relation. But you never change. Kamu nggak tergantikan sama apapun. Karena dia terus menerus overthinking tentang kamu. Okay? So kita lihat arti hadir kamu di sini, ada energi dari The Hierophant. The Hierophant energi tentang dia berdoa, mungkin seperti meminta petunjuk dari Sang Pencipta atau mengimani untuk kesempatan berikutnya sama kamu. Morality, nilai-nilai kebaikan, rasa bersalah yang meledak, the Tower moment, the universe seperti interruption, your relationship journey di sini. Dia, the universe seperti menyadarkan dia tentang kalian berdua, destiny, menikah di sini. The universe seperti ingin mempertahankan pernikahan kalian. Even di sini kamu ngerasa sulit untuk kembali, kayak kamu ngerasa I never ever come back to you. Okay, no second chance. Okay, kamu udah nggak mau lagi, kamu udah give up dengan dia. Even di sini ya kamu masih stuck, tapi kayak kamu seperti denial dengan apa yang kamu rasain. Kamu lebih fokus pada action kamu untuk diri kamu, bagaimana kamu jadi independen tanpa harus menunggu dia, berharap penuh sama dia, terutama secara finansial. Okay. So dia berdoa di sini mengimani
Mungkin dia mendoakan kamu, mengimani di sini agar hati kamu lebih lembut dan mau memaafkan dia karena dia merasa bersalah. Ada morality di sini, nilai-nilai kebaikan yang mungkin dia rasakan setelah tanpa kamu. Oke. Five of Pentacles rasanya sangat berbeda. Ketika bersama dengan kamu dan tanpa kamu, ini sangat berbeda. Bisa memang kalian banyak sekali berbeda. Education, culture, religious, spirituality, pola asuh, usia. Mungkin kalian beda sekali. Dan kalian sangat berbeda even secara individuality, karakter di sini. Oke, lonely. Dia lonely. Beda sekali situasi dia. Dengan kamu setelah tanpa kamu, ini sangat drastis, beda banget. Oke, Two of Pentacles di sini. Dia bingung karena dia yang akhiri hubungan, dia yang tinggalkan hubungan, dia yang eksekusi hubungan. Oke, tapi dia overthinking di sini. So ini tentang rasa bersalah. So dia juggling. How to move forward, how to move back. Bagaimana bergerak untuk kembali ke kamu tuh dia sangat bingung, udah bingung mau gimana. Dia nunggu tanda pun udah bingung karena dia yang eksekusi mengakhiri hubungan, Queen of Swords di sini. So, ini sangat dramatis karena dia tidak pernah membayangkan betapa dia merasa kehilangan kamu di sini. Betapa berbedanya hari-hari dia, hidup dia tanpa kamu. Oke. So, ya. Kalau kamu tanya apakah kamu berarti untuk dia, you are my part of my life. You are part of my life. Kamu bagian dari hidupku. Okay. You are part of my life. Dia benar-benar kehilangan separuh kebahagiaan dia tanpa kamu. Kamu sangat berarti. Even di sini dia mendoakan kamu agar hati kamu lebih lembut untuk memaafkan dia dan mau ngasih tanda untuk kembali. Karena dia udah bingung gimana caranya kembali sama kamu. Kalau kamu tanya memang dia punya tripartite Nona, yes, 3 of Pentacles, 7 of Cups, 2 of Cups, but ini meaningless banget gitu loh, nggak penting untuk tripartite ini. Karena dia nggak bahagia dengan tripartite ini, meaningless banget. Oke? Oke. Saran dari Angel Healings untuk Librans. Oke. Sekali lagi dari Angel Healings for Librans. My darling angels, clarify Librans. Librans, arti hadir energi Agustus 2022. Please clarify. Please clarify. Librans Sun, Librans Moon, Librans Rising, Librans Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Librans. Goddess. Okay, divine feminine. Goddess. Express your divine feminine energy, embracing its magical intuition and nurturing quality. Apa energi nurturingnya si divine feminine? Cinta, kasih sayang, kelembutan, kebahagiaan bersama. Natural, mengalir begitu aja, nggak ada yang dipaksain untuk bersama. Ini dasarnya cinta, kasih sayang, kebaikan. So dia butuh maaf kamu. Oke, kebaikan itu masuk forgiveness. Oke. Dia merasa bersalah. Compassion, dia butuh kasih sayang kamu, cinta kamu. Ya.
So dia nunggu itu momen kamu mau lebih lebih murah hati untuk mau ngasih tanda, mau ketemu dia lagi. Karena dia udah bingung gimana lagi untuk reach out kamu, apa gitu yang harus dia lakuin gitu. Karena dia yang tebas hubungan ini kan. So ya, dia butuh kebaikan hati kamu untuk mau dengan inisiatif sendiri datang. Oke, kasih kesempatan dia. Ya, you know lah. Bottom of the deck. Integrity. Oh, I see. I'm agree. Integrity. Align your actions so that they match your value and inner knowingness of what's right for you. Okay? Tidak ada satu orang pun yang berhak untuk bilang, ini harus kamu lakukan, itu harus kamu lakukan. Ini kamu nggak boleh lakukan, ini nggak boleh kamu jalankan. Nggak ada satu orang pun. Oke. Dan nggak ada juga satu orang pun yang berhak untuk ngomong, ini semua salah kamu. Oke, kamu jeleknya di sini, di sana, dan di sono gitu. Nggak. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjelekkan kamu. Even mereka punya omongan lebih jelek dari kaum pencemooh. I don't know, like negatif stalk ya, omongan negatif itu ya udah gitu. Dan kamu juga harus bisa fokus sama hidup kamu. Nggak harus juga kamu ngejelekin pasangan kamu. Nggak harus juga kamu berpikir gitu bahwa oh dia harusnya seperti ini, dia harusnya seperti itu. Nggak, itu integritas dia. Kita nggak bisa memaksakan integritas orang. Ini jangan, ini tidak boleh, ini boleh. Kita cuma bisa bilang ya ini saran, kalau boleh ya silahkan, kalau nggak, kalau mau ya ikuti silahkan, kalau nggak ya udah gitu. Karena kan nanti kamu yang jalani. Tapi kita nggak berhak ngomong ini harus, ini enggak, ini boleh, kenapa kamu begitu, kayak judgmental gitu. Nggak bisa juga. So mungkin dari pihak kamu juga perlu untuk tidak terlalu menyalahkan dia, menyudutkan dia, ataupun membuka semua sisi dark side dia atau keburukan dia. Apa bahasa kita, aib? Gak harus buka aib pasangan, udahlah. Dia memang akhiri hubungan ya udah. Kamu lagi baper gitu kan, kamu stuck, jadi kamu ngejelekin dia terus, tapi itu akan membuat kamu semakin berat di sini. So nggak usah. Kamu fokus saja sama pekerjaan kamu, happiness kamu, udah gitu. Biarin aja, karena dia sendiri juga sedang terpenjara, person wave dengan dirinya sendiri, merasa bersalah. Dia terpenjara dengan rasa bersalah dia sendiri, dengan penyesalan dia sendiri. So gak usah lagi untuk ngasih, oh ini gara-gara dia, jeleknya dia di ceritain ke semua orang. No. Pahami kamu punya integritas, kamu punya integritas, jadi pertahankan integritas kamu. Oke, mungkin dia yang salah, ya udah, fokus sama kebahagiaan kamu aja. Awal-awal boleh lah ya kalau cerita curhat, boleh satu, tapi ya sama teman yang dipercaya. 1-2 kali, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu udah jadi toxic. Oke, boleh kita ngomong sedihnya kita, marahnya kita, keselnya kita sama orang yang kita percaya tentang dia, boleh. Tapi jangan sampai larut begitu. Selesaikan kekesalan kamu. Ya, 1-2 minggu kasih kesempatan diri kamu untuk luapkan negative emotion kamu sama orang yang bisa kamu percaya, begitu. Setelah itu jangan lagi. Fokus dengan kehidupan baru kamu, itu lebih baik. Itu namanya integritas. Pertahankan integritas diri kamu, nilai-nilai kebaikan yang kamu miliki, dengan bentukan siapa diri kamu dari energi kamu. Oke? Ya wajar kalau kita disakiti, ditinggalkan. Ya wajar lah kalau kita sewot-sewot ya. Wajar sekali, tapi ya kasih waktu, jangan terlalu lama. Oke. So kita lihat ini juga saran. Ini saran ya, saran. Jumping card. Orbs of light. Ini ada the light, ada cahaya dari Sang Pencipta di sini.
yang menuntun dia, untuk menyadarkan dia, hello, gitu. The Tower moment di sini. So the universe adalah wasit di hubungan kamu sama dia. So don't worry ya di sini, karena itu ada cahaya yang menuntun dia, menyentuh hatinya, dan dia sadar bahwa I do big mistake. See, I do what should and I should do gitu. Aku melakukan sesuatu yang tidak harus aku lakukan. Ya, ini kesalahan aku. Kesalahan terbesar aku. Ada yang menyadarkan dia, the universe di sini. Oke, karena di sini kamu ingin sekali dia mempertahankan pernikahan kalian, apalagi yang sudah menikah, apalagi yang merencanakan untuk menikah. Kamu bertahan di sini, tapi ya begitu. Dia mungkin punya fear atau memang ada tripartite di sini. Oke, tapi ada kesadaran di sini. Oke. Bottom of the deck. Spiritual discreet. You can see this. Kita bisa menarik semua dari alam semesta hanya dengan bicara di hati kita. So, hati-hati dengan semua ungkapan yang kamu keluarkan dari hati kamu. Kamu menarik semua semesta di sini untuk manifest apapun yang terucap di hati kamu, yang dirasakan oleh hati kamu. Spiritual discreet. Oke? Kenapa begitu? Karena di sini nyangkut dengan integrity. Kamu marah ya, kamu kesel sama dia. Kita nggak tahu kamu mengumpat di hati kamu, kesel kamu kan, kamu ngomong jelek untuk dia. The universe di sini, oke? Kamu menarik semua energi yang kamu ucapkan di hati kamu, so be careful dengan apa yang kamu ucapkan di hati kamu. Oke, itu aja. Bisa vice versa. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.